Di kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Alas Roban. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah jalan setapak yang dijuluki Alas Roban oleh penduduk setempat. Konon, jalan itu dianggap angker karena seringkali terdengar suara langkah kaki tanpa sosok yang terlihat. Dan kabarnya, setiap orang yang melewati jalan itu pada malam hari akan mendapat bisikan aneh. Pada suatu malam yang gelap gulita, seorang pemuda bernama Dito memutuskan untuk mencoba keberanian dan melewati Alas Roban. Dengan langkah ragu, dia melangkah ke dalam bayangan pepohonan yang rimbun. Suasana daun kering yang remuk di bawah langkahnya membuat detak jantungnya semakin cepat. Tiba-tiba, udara menjadi dingin dan hening. Dito merasa seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Langkah-langkahnya terdengar semakin keras di tengah keheningan. Saat itulah Dito mendengar suara anak-anak tertawa, meskipun tidak ada sosok anak terlihat di sekitarnya. Tubuh Dito merinding. Namun, rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Sesekali, dia mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas maknanya. Sampai suatu ketika, Dito merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dan mengamati setiap geraknya. Pertanyaan Dito terjawab pada suatu malam yang mendung. Dalam perjalanannya melalui Alas Roban, Dito merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Pepohonan yang sebelumnya diam, kini bergoyang tanpa alasan yang jelas. Seakan-akan mereka menyembunyikan sesuatu. Langit yang gelap hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar-samar, memberikan suasana yang semakin mencekam. Dito merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya dengan penuh keingintahuan. Langkah-langkahnya berhenti ketika dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Saat Dito mendekati suara gemuruh tersebut, dia menemukan sebuah perkampungan terpencil di tengah hutan. Rumah-rumah kayu tua dengan jendela retak terlihat seperti tempat terlupakan oleh waktu. Dito berpikir untuk menanyakan arah, namun dia menyadari bahwa tidak ada cahaya yang menyala di rumah-rumah itu, padahal seharusnya penduduk masih ada di situ. Namun, keanehan baru dimulai. Dito mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Tetapi ketika dia berbalik, tidak ada apa-apa. Suara anak-anak tertawa mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih nyaring. Kekhawatiran Dito mulai melanda. Namun dia merasa terperangkap di dalam misteri Alas Roban. Dengan hati yang berdebar, Dito memutuskan untuk menyusuri lorong-lorong gelap di antara rumah-rumah kayu tersebut. Suara langkah kaki yang semakin dekat membuatnya merinding. Sesekali dia melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di tengah kegelapan. Tetapi ketika dia mencoba mendekat,
bayangan-bayangan itu menghilang. Tiba-tiba Dito mendapati dirinya berada di tengah alun-alun desa yang tampak seperti tengah dipertontonkan oleh hantu-hantu masa lalu. Di tengah alun-alun itu ada sumur tua yang terlihat seperti mata yang menyaksikan setiap gerak Dito. Dia merasa terpanggil untuk mendekati sumur itu. Ketika Dito menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalam sumur, dia melihat bayangan wajah-wajah pucat yang terlihat lapar dan haus. Seolah-olah mereka merayunya untuk bergabung di dalam sumur tersebut. Suara bisikan semakin keras, mencoba menghipnotis Dito agar ikut serta dalam takdir misterius desa ini. Dengan susah payah, Dito berhasil melepaskan diri dari daya tarik sumur tersebut. Namun, dia menyadari bahwa langkah-langkahnya semakin berat, dan lorong-lorong di antara rumah-rumah kayu kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Saat keheningan menyelimuti desa itu, Dito menyadari bahwa dia mungkin bukan satu-satunya yang melewati alas roban. Terdengar suara-suara langkah kaki lainnya dari kejauhan, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekelilingnya. Dengan setiap langkah yang diambil, Dito semakin tenggelam dalam misteri alas roban. Suara bisikan semakin merayap ke dalam pikirannya, menciptakan rasa takut yang sulit diperjelaskan. Seolah-olah desa itu memiliki kehidupan dan keinginan yang aneh tersendiri. Saat Dito mencoba mencari jalan keluar, dia menemukan sebuah kuil tua yang tersembunyi di belakang rumah-rumah kayu. Pintu kuil terbuka sendiri begitu dia mendekat, membiarkan cahaya samar dari dalam menyinari lorong gelap di depannya. Dengan ragu, Dito memasuki kuil itu. Di dalamnya, dia melihat patung-patung tua yang memancarkan aura misterius. Suara-suara bisikan semakin jelas, mengiringnya ke ruangan yang lebih dalam. Di tengah ruangan, Dito menemukan buku kuno yang berisi cerita-cerita kuno tentang desa itu. Buku itu menceritakan tentang sebuah upacara kuno yang dilakukan oleh penduduk desa untuk memperoleh keabadian. Mereka berjanji setia pada roh-roh hutan yang melindungi desa. Namun sesuatu yang salah terjadi dan desa itu terkutuk. Para penduduk yang seharusnya hidup abadi malah terperangkap dalam keadaan setengah mati di antara dunia ini dan dunia lain. Dengan ketakutan yang memuncak, Dito menyadari bahwa dia harus mengungkap rahasia ini untuk memutus kutukan tersebut. Namun, saat dia hendak keluar dari kuil, pintu tertutup sendiri, dan suara tawa jahat menggema di sekitarnya. Tinggallah Dito di dalam kuil yang kelam, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa terkutuk ini. Dalam kegelapan kuil yang kelam, Dito merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingnya. Suara bisikan semakin intens, seolah-olah roh-roh masa lalu mencoba berkomunikasi dengannya. Dengan hati-hati, Dito memutuskan untuk menyelidiki setiap sudut ruangan. Di ujung kuil, dia menemukan sebuah altar yang dipenuhi dengan dupa yang masih membakar. Suasana semakin terasa mistis ketika tiba-tiba lilin di sekitarnya menyala sendiri. Dalam sinar samar-samar, bayangan-bayangan terlihat bergerak di sekitarnya, membentuk siluet-siluet yang tidak jelas. Tiba-tiba, seorang figur muncul di hadapan Dito.
seorang wanita dengan gaun kuno dan rambut panjang menutupi wajahnya. Dengan suara serak, wanita itu menceritakan kisah terkutuknya desa dan keputusasaan roh-roh yang terjebak di antara hidup dan mati. Wanita itu meminta pertolongan Dito untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dan mengakhiri kutukan yang membelenggu mereka. Dengan tugas berat di pundaknya, Dito diberikan panduan melalui serangkaian ritual kuno yang harus dia lakukan untuk mengembalikan ketenangan. Namun, seiring dengan setiap langkah ritual yang dijalankan, atmosfer kuil semakin tegang dan suara-suara menyeramkan mulai mengisi udara. Dito harus memutuskan apakah dia akan terus maju untuk menyelamatkan desa atau memilih melarikan diri dari kengerian yang semakin mendalam di alas Roban. Dengan tekad yang kuat, Dito memilih untuk melanjutkan ritual demi menyelamatkan desa dari kutukan yang telah lama menghantui. Dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh wanita roh itu dengan hati-hati, melakukan serangkaian gerakan dan kata-kata kuno di tengah kuil yang kelam. Saat ritual mencapai puncaknya, suasana di sekitarnya berubah drastis. Angin kencang mengguncang kuil, dan bayangan-bayangan melayang-layang di sekeliling Dito menjadi semakin ganas. Suara-suara menceramkan menciptakan harmoni yang menakutkan, seolah-olah roh-roh yang terjebak merespon panggilan dari dunia lain. Ketika ritual selesai, Dito merasakan energi aneh melingkupi dirinya. Wanita roh itu muncul kembali, kali ini dengan senyum yang lembut. Dia mengucapkan terima kasih pada Dito dan mengungkapkan bahwa roh-roh desa sekarang dapat berpindah ke alam lain dengan damai. Seiring dengan itu, suasana di alas Roban berubah. Angin kencang mereda dan kegelapan pelan-pelan sirna. Dito melihat bayangan-bayangan lenyap satu persatu, seolah-olah mereka menuju ke tempat yang lebih baik. Wanita roh itu mengucapkan selamat tinggal dengan ungkapan syukur. Sebelum menghilang, dia memberikan pesan terakhir kepada Dito, mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan itu, wanita roh itu menghilang, meninggalkan Dito sendirian di kuil yang kini tampak lebih tenang. Ketika Dito keluar dari alas Roban, desa itu terasa lebih tenang. Suara langkah kaki tak terlihat dan bisikan-bisikan menakutkan telah menghilang. Dito berhasil mengakhiri kutukan alas Roban. Namun pengalaman itu akan selalu tinggal dalam ingatannya sebagai kisah horor yang membuka mata akan hubungan antara dunia hidup dan dunia roh. Beberapa bulan berlalu, Dito mencoba melupakan kejadian misterius di alas Roban. Namun, malam-malam gelap masih membawanya kembali kepada kenangan yang menakutkan. Desa kecil itu kini kembali hidup dengan kedamaian yang lama hilang, dan penduduknya bersyukur pada pemuda pemberani yang berhasil mengusir roh-roh terkutuk. Suatu malam, Dito mendengar cerita dari seorang tua di desa itu. Katanya, alas Roban dulu adalah suatu tempat suci yang dihormati oleh penduduk untuk berkomunikasi dengan roh hutan. Namun, ketika kegilaan mencengkram pemimpin desa dahulu, mereka melibatkan kekuatan yang tak dikenal, menyebabkan kutukan yang melanda desa tersebut. Meskipun kutukan itu telah terangkat, Dito menyadari
bahwa tindakannya tidak sepenuhnya tanpa konsekuensi. Beberapa malam, dia mendengar bisikan-bisikan samar yang melihat bayangan-bayangan di kejauhan. Ternyata, roh-roh yang pernah terperangkap mencoba berkomunikasi dengannya. Dito merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk membantu roh-roh itu dan menemukan kedamaian sejati. Meskipun mungkin tak pernah benar-benar dapat melupakan pengalaman horornya. Pemuda itu bertekad untuk membantu para roh menemukan jalan menuju kehidupan setelah mati yang tenang. Seiring waktu, Dito memahami bahwa batas antara dunia hidup dan dunia roh tidak selalu terdefinisi dengan jelas. Dia menjadi perekat antara keduanya, menjembatani kesenjangan yang tercipta oleh tindakan kelam di masa lalu. Dan dengan penuh kesabaran, Dito melanjutkan perannya sebagai penengah antara kehidupan dan kematian di alas Roban. Tetapi juga penuh dengan harapan untuk kedamaian, dan dengan penuh kesabaran, Dito melanjutkan perannya sebagai penengah antara kehidupan dan kematian di alas Roban, yang kini menjadi tempat yang penuh misteri, tetapi juga penuh dengan harapan untuk kedamaian. Demikian cerita tentang misteri alas Roban telah selesai. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam membacakan cerita ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.